Baik, shalom untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sukacita. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema atau satu topik, yaitu tentang bijaksana menggunakan waktu. Sekali lagi, tema atau topik yang akan kita bahas yaitu bijaksana dalam menggunakan waktu. Nah, ada satu firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Apa dasar kita menggunakan waktu yang baik? Nah, ternyata waktu ini dari KBBI saya akan tampilkan di layar, teman-teman bisa baca. Tetapi yang menjadi sorotan di sini, waktu itu bukan sesuatu, bukan jam. Maksudnya bukan jam atau bukan sesuatu yang baku atau sesuatu yang statis. Tetapi ternyata waktu ini harus digunakan dengan baik. Waktu bagi orang-orang pekerja itu merupakan uang. Waktu adalah uang, atau kita bilang time is money. Tapi dalam kekristenan, waktu itu adalah harapan. Waktu itu adalah harapan. Makanya di ayat 16 dari Efesus pasal 5 mengatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Harapan apa? Harapan untuk sebuah kebaikan. Karena hari-hari ini jahat. Jika kita tidak memaksimalkan waktu dengan baik, maka yang kita dapat hanyalah kejahatan, kemurkaan, kefasikan, dan hal-hal negatif lainnya. Kenapa kita perlu untuk memikirkan ini, teman-teman? Karena dengan kita mempergunakan waktu yang baik, kita akan lebih optimal dalam hidup, akan lebih baik lagi, lebih fresh, lebih punya visi dan misi. Yang saya mau bagikan adalah bagaimana memanfaatkan waktu atau bagaimana bijak menggunakan waktu di dalam Tuhan. 1. Pergunakan waktu untuk menolong sesama dalam bentuk materi dan non materi. Jadi kalau kita punya uang yang banyak, mari kita berbagi kepada orang lain. Jadi waktu yang ada itu untuk menolong orang lain. Yang kedua, untuk memberi semangat. Nah, untuk memberi semangat. Jadi waktu yang ada ini kita tidak pakai untuk membicarakan nama orang lain, atau kita sibuk menyingkirkan orang lain, ataupun kita sibuk dengan hal-hal yang buruk. Jangan. Tapi waktu yang ada ini benar-benar kita maksimalkan dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin, dan seberhikmat mungkin. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Karena waktu yang Tuhan berikan ini, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka dengan sendirinya kita hanya menjadi seorang yang tidak berguna ke depannya. Karena guna kita ada nih dalam dunia untuk melayani Tuhan. Jadi waktu yang ada ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Ingat, orang Kristen hanya mengenal yang namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan sampai waktu yang ada kita hanya berdoa, lupa kerja. Atau hanya kerja tapi lupa berdoa. Sebaliknya pun begitu. Harus seimbang. Ketika kita berdoa, kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita berdoa. Ora et labora. Jadi waktu yang ada benar-benar dimaksimalkan. Bagi anak muda, terlibat dalam organisasi pemuda, kegiatan-kegiatan sosial. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Dan dari segi usia, kita bisa mempersembahkan segala potensi-potensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu kita maksimalkan waktu yang kita miliki. Kita tidak membuang-buang waktu. Karena apa? Waktu ini kan ada yang untuk hari ini dan ada yang untuk hari ke depan. Tapi yang saya bicarakan adalah
ambil keputusan untuk waktu yang kita masih nikmati hari-hari ini. Jangan kita berpikir yang jauh ke depan. Dengan begitu, kita bisa introspeksi diri. Jadi waktu yang ada benar-benar kalau kita melayani Tuhan, kita mulai introspeksi diri. Mana yang salah, mana yang benar, kita mulai memperbaiki diri kita. Sampai pada taraf kita benar-benar kenal Tuhan Yesus dengan baik. Jadi, ini perenungan yang bisa saya sampaikan tentang waktu. Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Dengan begitu, waktu-waktu yang ada kita optimalkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekian dari saya, kiranya perenungan yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.